Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, baik ya. Eh, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Baik, sesuai dengan yang sudah kita sepakati, hari ini kita jam 10-an ya, ini lebih dikit kita akan mengadakan pertemuan atau pembekalan DPL dengan mahasiswa kelompok KKN ya. Ini sebenarnya harusnya ada offline ya, tapi ini karena kondisi ya kita mendadak harus cepat bergerak karena hari Senin itu sudah mulai pemberangkatan ya. KKN yang OI-nya, OKI-nya Selasa, kita mungkin yang Musi Banyuasin hari Rabu ya. Jadi hari ini kita coba persamaan persepsi ya. Jadi Bapak juga ingin melaporkan kemarin yang sudah ke lokasi survei ya. Karena ini ada satu rangkaian yang harus diselesaikan, ada survei, ada pengantaran, ada monitoring, ada penjemputan. Baik ya, ini Bapak Mulyadi ya, Bapak. Ini hari ini mungkin kita coba ada dua kegiatan ya. Pertama kita akan melihat konsep KKN-nya seperti apa ya. Nanti mungkin dengan apa yang harus kita siapkan agar KKN ini bisa berhasil. Yang kedua nanti lokasi ya. Lokasi. Nah ini yang jadi persoalan. Ini Zoom-nya ini Zoom tidak berbayar ya, hanya 40 menit. Jadi nanti kalau 40 menit berhenti dulu ya, 10 menit baru mulai lagi. Jadi mungkin 2 kali aja nanti ya, berhenti sebentar. Kita di Zoom berikutnya kita akan tentang lokasi dan pertanyaan-pertanyaan nanti ya. Mungkin kalau sempat habis sampai 40 menit ini selesai ya, alhamdulillah. Kalau tidak nanti kita nambah buka satu Zoom lagi ya. Udah tahu ada yang punya Zoom berbayar enggak? Nggak ada ya? Halo? Nggak ada. Tidak, Pak. Ya, kita cari yang gratis, Pak ya. Ya, baik. Hari ini mungkin pertama kita saling kenal dulu lah ya. Ini Bapak Mulyadi dari Fakultas Adab dan Humaniora. Kemudian kalau home base-nya Bapak dosen ilmu perpustakaan, tapi Bapak di Kaprodi di S2-nya ya, Magister Sejarah Peradaban Islam. Mungkin di antara adik mahasiswa ini belum tahu ya, bahkan sama teman pun belum tahu kan? Belum ya? Iya, karena memang diaduk ya dari fakultas, kemungkinan ada yang satu fakultas beda prodi ya. Jadi ini memang sengaja dicampur ya nanti ke lokasi dengan prodi yang berbeda. Baik, yang pertama mungkin Bapak ingin sampaikan ini dulu ya, terkait dengan kelompok kita siapa-siapa gitu ya. Ini Bapak belum ini juga kan? Ini Bapak share dulu aja lah ya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Nanti nih. Kelihatan, Pak. Oke, kita nanti bentar. Inilah yang harus kita selesaikan dalam satu semester 40 hari ya. Jadi nilai ini sampai akhir pulang dari KKN kita sudah selesai ya. Ini terkait dengan laporan kelompok dan ini ada disuruh membuat video juga ya, video singkat mungkin ya kegiatan itu dan diupload. Kemudian ada laporan kelompok dan juga ada laporan pribadi. Ini ya, ini Bapak cek saja. Ini dari kelompok 219, 219, 220, 221 ya. Ini Bapak lihat satu-satu aja dulu ya. Ini satu kelompok 29,
29. Ini putar dah nih internetnya. Nah, gitu ya. Nah, ini ya yang harus dapat sampai terakhir dan nanti nilai dari Bapak dan nilai dari Kades. Nah, nilai dari Kades ini harus dapat kalau bisa sebelum pulang, sebelum penjemputan itu sudah dapat nilai ya. Jadi biar tidak bolak-balik lagi ya. Begitu sudah selesai KKN harus sudah selesai semua. Kemudian dari Bapak ini di sini ya. Nanti mungkin ada juga dari LPM ya. Tapi yang jelas ini jadi secara online nanti mungkin harus dicermati, harus benar-benar karena kalau dulu kan nilai secara manual ya, kalau sekarang tidak bisa ya. Nanti mungkin daftar penginputan nilai pun ada jadwalnya. Kalau misalnya sudah ditutup oleh LP2M, kita tidak bisa lagi nginput ya. Berarti kan kuliah KKN kita gagal gitu ya. Jadi mungkin ini Bapak ini dulu ya. Dari kelompok 219 ini di daerah mana nih? Bailangu apa Bailangu Timur? Bailangu Timur, Pak. Bailangu Timur ya. Oh iya, berarti ini sekalian Bapak sampaikan juga. Nanti awal masuk dari Palembang itu ke Bailangu Timur dulu, baru Bailangu ya. Nah, itu bersebelahan saja sebenarnya desanya ya. Nanti ada yang daerah sana nggak? Arah Sekayu? Memang orang Sekayu ada nggak? Ada Pak daerah Sekayu. Ada ya? Oh iya. Tapi jauh Pak dari Bailangu Timur. Dari mana? Daerah apa? Siapa? Tanah Abang Batanghari Leko, BHL. Oh, lewat Batanghari? Lewat ya. Lewat Sekayu lewat jam. Ya? Iya, berapa lewat jam? Pak. 1 jam kalau dari Bailangu Timur. Nindya ya? Siapa? Nindya ya? Iya Pak. Nah, Nindya berarti. Kalau kemarin masih banjir Pak, tapi nggak tahu kalau sekarang. Kemarin kayaknya sudah agak surut sudah. Ya, ada agak surut. Berarti nanti Nindya bisa tuh kawan-kawannya kalau ada nanya-nanya kan tahu daerah situ ini ya, kasih info juga sebagai penunjuk jalan kan, secara Iya, walaupun bukan daerah Bailangu tapi tahu kultur daerah Sekayu itu seperti apa, nanti kawan-kawannya juga dikasih tahu info-infonya ya. Baik itu ya. Jadi ini anggaplah ini ini Bapak sekalian ini aja. Ini 21 yang hadir 21 ya. Firda ada ya? Anggun ya? Ini sudah dibuat ketua kelompok belum? Kalau kelompok 220 belum, Pak. 220 belum ya. Ya, nanti sebelum berangkat harus ada ya. Ketua kelompoknya harus dibuat ya. Nanti bendaharanya jika perlu sekretarisnya sudah siap semua. Jadi berangkat sudah ada yang mengomandoi ya. Karena kalau berjalan lebih dari 1 orang harus ada 1 yang jadi komando ya. Kalau apapun nanti yang jadi ketua komando utamanya ya. Jadi jangan ada yang berbeda arah nanti kan. Jadi harus kecuali kesepakatan bersama. Oke, baik, ini sekedar ini aja ya, sekedar sekilas saja. Nanti ada yang lebih penting masalah lokasi, mungkin di lokasi ya. Tapi ini Bapak anggap ini sebagai yang penting kita sudah pernah membahas ini ya. Artinya hal yang harus disiapkan ya ini laporan ya. Jadi nanti laporan itu harus benar-benar harus benar-benar sudah siap sebelum pulang ya. Kalau bisa sudah pulang itu laporan sudah siap semua gitu ya. Oke, jadi mungkin itu saja ya. Tadi sekilas
3 kelompok itu anggap saja tadi satu sebagai ini saja ya. Yang lainnya Bapak mungkin tidak perlu bukakan, tapi yang jelas sudah sudah bisa melihat di akunnya masing-masing ya, nama-namanya siapa. Tapi di dalam aplikasi itu ada nilai ada laporan yang harus diupload, laporan pribadi dan laporan kelompok. Oke, baik, mungkin sebelum ke lokasi ini saja ya, Bapak mungkin hanya memberikan ya selain motivasi atau apa hal-hal yang mungkin pada KKN yang tahun yang lalu dilakukan oleh kakak-kakak tingkatnya yang terutama kelompok Bapak begitu sudah pulang itu sudah tidak ada lagi urusan-urusan misalnya mau tanda tangan gitu ya, dengan Pak Kades sudah clear semua gitu kan. Jadi urusannya tinggal di kampus. Apalagi misalnya kita mungkin masih deket lah 1 jam, tapi 1 jam pun kalau kita mau bolak-balik lagi kita jadi ini ya, jadi persoalan juga. Nah itu ya. Jadi mungkin yang ingin Bapak sampaikan ya, apapun mungkin di lokasi nanti kita fokus ya. Nah, itu aja Bapak. Fokus itu artinya kan waktu kayak gini, disuruh zoom, gitu, ikut ya. Disuruh orang berangkat, ngambil atribut KKN, ambil gitu kan. Disuruh orang makan. Suruh orang kelompoknya yuk kita tidur semua, tidur. Nah, gitu aja. Suruh orang selesai kuliah KKN-nya pulang. Nah gitu. Jadi fokus itu seperti itu ya. Jadi tidak istilahnya disuruh orang makan dia mau main gitu kan, suruh main makan. Jadi itu ngaco program, apalagi di program ya, programnya misalnya hari ini ke SDA, ya harus ke sana misalnya kan. Nah gitu aja. Jadi hanya Bapak nyampaikan ya harus fokus dan pertama itu, kedua KKN itu bahasanya itu dinikmati ya. Nah, artinya dijalani dengan senang ya gitu kan. Ada orang kalau Anda sudah tidak senang ya tersiksa nanti ya. Nah, kondisi apapun ya harus diterima gitu kan. Jadi tidak mengharapkan sesuatu yang wah ini maunya seperti ini Pak di daerah itu. Nah itu kita tidak bisa ya. Kita nerima apa adanya itu. Jadi termasuk ini yang mungkin Bapak ingin sampaikan dengan kondisi posko dan lain-lain ya. Nah itu ya. Jadi yang pertama ini ingin Bapak sampaikan secara konsep nanti ini kan ada pedoman ya, nanti itu dibaca untuk membuat yang sudah Bapak share ya, laporan itu. Nah yang ini silakan dibaca-baca lah ya, ini sambil ini kan termasuk Bapak juga nih sebagai DPL juga harus melihat nanti ini laporan bentuknya seperti apa, surat izin, terus ini semuanya ada di sini ya. Artinya coba nanti sambil menjalankan persiapan berangkat juga dibaca-baca ya. Atau nanti di lokasi juga itu sudah. Jadi terkait dengan konsep, terkait dengan aplikasi sudah Bapak sampaikan secara sekilas ya, secara umum. Nah berikutnya nanti ini mungkin langsung aja ya, kita ke lokasi ya, ke lokasi. Ya, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan juga bisa nanti di sini mungkin silakan ini aja langsung ya. Nah ini mungkin sekilas dulu Bapak sampaikan. Kemarin itu sebenarnya yang utama kan Bapak ingin silaturahmi dengan Pak Kadesnya dulu ya, itu yang penting. Karena dari mulainya dari DPL, dari Bapak ini, karena kalau kita sudah tidak ini dengan Pak Kadesnya, terutama kan dengan Pak Kadesnya, tahu sudah datang ke sana kan,
Nah, itu yang nanti jadi persoalan. Ini secara umum alhamdulillah ketiga kadesnya sudah siap menerima gitu kan. Hanya saja jadi apa yang jadi persoalan kemarin sempat ya masalah tempat itu ya. Nah, inilah yang Bapak sampaikan, masalah tempat itu kemarin itu ya seperti Bapak sampaikan tadi kan, biasanya kita sebagai termasuk Bapak juga kan, keinginan kita kan pengen kalau bisa sih dapat dari desa itu ada tempat tinggal yang maaf ngomong gratis lah gitu kan. Nah, tapi ternyata kemarin istilah bahasanya itu kayak sewa lah gitu kan, kontrak gitu ya. Nah, itu yang ingin Bapak sampaikan. Nanti mungkin komunikasi selanjutnya. Kemarin ada satu desa yang dari Bailangu Timur itu kan belum dapat, tapi pagi tadi sudah WA kepala desanya, karena sudah ada ya. Jadi secara umum tempat itu sudah siap. Nah, ini sebagai gambarannya, yang di daerah Bailangu Timur ya, yang pagi tadi baru Bapak dapat WA-nya dari Pak Kadesnya. Bentar ya, Pak Herman. Nah, ini izin Pak, tempat mahasiswa ada satu rumah kosong untuk air tuan yang bayar, dan mahasiswa dibebankan pada sewa rumah. Ini dari ini ya, siapa yang dari Bailangu Timur? Saya, Pak. Ya. Terus ada ya perwakilannya. Ini siapa nih? Nadia tadi ya? Nadila, Pak. Nadila ya. Nadila. Ketuanya siapa, sudah ada? Belum dibentuk, Pak. Belum ya? Oh, tadi ya. Iya. Ya, sinyalnya ini ya. Oke, sinyalnya kayaknya ya. Ya, jadi untuk rumah penginapannya itu, ini mungkin bisa dicatat ya. Tidak apa-apa ya untuk ini saja kan. Nah, karena memang nanti bisa ininya langsung ke ini tadi dia bilang sudah ada, karena kemarin yang tuan rumah yang ininya lagi tidak ada di tempat kan. Saya dengan ketemu Pak Kadesnya saja gitu kan. Nah, dia sudah di WA. Jadi ini mungkin agak ini ya, 1 bulan itu 1 juta. Itu ya. Nah, jadi tapi nanti komunikasi lagi di ini ya. Jadi mungkin ini sebagai ancang-ancang aja persiapan. Berarti kan kalau dibagi orang berapa? 12 ya? Iya, 12 ya? Iya Pak, 12. Iya, itu gimana? Keberatan enggak itu? Kalau biasanya kan Bapak dalam beberapa kali jadi DPL itu ya ada dapat dari bantuan dari warga gitu kan. Tapi ini kayaknya ndak istilahnya ndak ada katanya. Jadi ada itu pun dari rumah kosong yang seperti itu ya. Jadi 1 bulan 1 juta, kemudian biaya lampu, beli token siswa WA yang beli, siswa yang beli. Lokasinya bagus di tengah pemukiman. Itu ya. Jadi ini khusus untuk yang Bailangu Timur. Kemarin Bapak ke lokasi memang belum ada ininya, belum ada apa istilahnya, ada rumahnya ada di situ tapi orangnya nggak ada gitu kan. Jadi akhirnya Pak Kadesnya yang nemuinya ya. Dan itu informasinya. Itu pertama itu ya. Jadi 1 juta. Kemudian yang kedua dari Bailangu kan, Bailangu Timur. Kemudian Bailangunya di Kades Bailangu sebelahan saja itu, perbatasannya tadinya 1 desa cuman pemekaran ya, jadi Bailangu Timur.
Nah, ini malah lebih ini lagi ya, lebih mahal lagi nih. Kemarin sudah Bapak ke sana, Bapak tanya 2 juta. Sewa rumahnya 2 juta. Satu rumah 2 lantai sih, tapi di bawahnya tidak bisa dipakai kan, karena masih ini apa? Masih, nah, tapi untuk mandi di bawah itu, yang kemarin Bapak share di anu itu kan ada ya, di video itu ada yang di eh, apa lokasi persiapan posko itu. Nah, itu 2 juta, tetapi eh, kompor gas sudah ada di situ, piring-piring sudah ada, walaupun kayaknya masih apa lah ya namanya di kampung ya, kampung, tapi sudah siap. Eh, Kayaknya piring apa sudah siap gitu kan. Nah, cuman itu terus listrik sama ada pumpnya, listrik pump, listrik terus pump, nah, mereka yang tanggung gitu kan. Nah, itu ya. Jadi untuk yang Bayalangu Timur siapa? Kelompok 220, Pak. Nah, siapa? Ada di sini? Ada, Pak. Ada ya. Itu ya. Ini baru ini saja. Nanti kan bisa mungkin sampai di sana bisa nego atau apa ya dengan ininya, dengan apa? Dengan kepala desanya. Tapi ini kan masih secara umum. Tapi kemarin itu prinsipnya Bapak dapat gitu kan. Sampai sebelum kita sosialisasi ini sudah ada gitu kan apa tempatnya gitu kan. Nah, terkait dengan itu nanti bisa komunikasi lagi di sana. Yang penting kita datang ke sana itu sudah ada tempat untuk tinggal lah gitu ya. Cuman itu persoalannya ya. Jadi istilahnya bawa ya mungkin walaupun ada ya ada. Kalau misalnya mau masing-masing bawa gelas satu apa piring satu untuk persiapan aja gitu kan, kalau ini ya silahkan aja. Tapi secara ini dia sudah nyiapkan gitu. Tapi yang satu tadi yang dari Bayalangu Timur itu dia apa ya, izin Pak, tempat mahasiswanya ada 1 rumah kosong untuk air, tuan yang bayar dan mahasiswa. Oh iya, dibebankan pada sewa rumah 1 juta dan biaya lampu beli token siswa yang beli. Oh, apa nih maksudnya nih ya Bapak? Air dan ini berarti dibebankan ke kita juga ya. Nah, izin Pak, tempat mahasiswa ada 1 rumah kosong untuk air, tuan yang bayar dan mahasiswa dibebankan pada sewa 1 juta dan biaya lampu dibeli token siswa yang beli. Oh, berarti ini saja ya, token listrik itu berarti ya. Iya, Pak. Ya itu ya, ini baru gambaran ini saja ya, gambaran umum kan. Nah, terus satu lagi di daerah Teladan. Jadi yang satu yang dari Bayalangu Timur tadi 1 juta, Bayalangu 2 juta, yang di Teladan itu kemarin dapat ada kontrakan 2 dia tuh, kontrakan 2, cuman satu kontrakan 600. Jadi 2 kan cowok 1, yang kelompok yang cewek 1, berarti 1.200.000 1 bulannya kan. Nah, kita 1 bulan 10 hari katanya kan. Nah, yang 10 harinya juga masih dihitung, itu berarti 600 dibagi 30. Nah, 600 dari 3 berarti 800-an ya. 800 berarti 1 bulan enggak, 1 rumahnya berarti 1.400.000. Itu masih kosong, piring-piring belum ada. Piring-piring belum ada, tapi tempatnya di samping desa, samping kantor desa. Jadi kalau kita mau ke desa, mau aktivitas itu cepat, tidak jauh ya. Nah, kalau yang di Bayalangu Timur itu mungkin masih jalan, tapi ya
mungkin masih ditempuh mungkin 5 menitan apa 10 menit ya ke kantor desa. Tapi ini di depan kantor desa ya yang di ini. Nah, jadi sejuta 1.200.000 yang 10 harinya. Kalau 600 kan 200, berarti 1.800.000 ya. 1.800 kali 2, 1.600.000 itu. Perkiraan ya, perkiraan ininya. Tapi nanti juga komunikasi lagi dengan Pak Kadesnya di sana ya. Hanya itu untuk ini saja apa gambaran awal. Nah itu ya. Jadi secara ini lokasi seperti itu. Kemudian kalau yang lain-lain nanti kita komunikasikan berikut kan. Tapi yang jelas kemarin itu silaturahmi dan Pak Kades sudah siap dan kondisi rumah seperti itu. Yang Bayalangu 1 juta, yang Bayalangu Timur 1 juta, Bayalangu 2 juta, Muara Teladan itu 1.600.000 berarti kan 800 kali 2 kan. Nah itu tapi 2 pintu bedeng ya. Bedeng seperti bedeng kita di kosan itu ada ruang depan, kamar sama dapur ya. Nah, tapi berarti kan peralatan bawa sendiri kan, kompor sama yang lain-lainnya kan. Itu ya gambaran awalnya. Kemudian mungkin untuk lebih ininya ya silahkan kalau ingin ada yang mau didiskusikan bagaimana ya. Mengenai keberangkatan nanti andai pun ini kita tidak ada lagi ketemu ya, ya berarti bertemu di lokasi untuk hari Senin, hari Rebu itu, hari Rebu di bis. Nanti kita koordinasi dari WA saja kan. Nah itu. Tapi kalau misalnya mau menghendaki ketemuan Pak 1 kali di kampus silakan ya. Tapi andaikan sudah ini mungkin kita yang ini saja atau nanti sebelum berangkat bisa ketemuan lagi tapi Zoom juga misalnya terakhir melihat persiapan. Mbak pikir mungkin kalau memang ini ya hari malam Rebu itu atau dari ini ya komunikasi di WA ataupun kalau memang mau adakan lagi silakan nanti tinggal dari grup dikabarin saja ya kalau memang harus ketemu atau Zoom sekali lagi misalnya kan untuk harusnya persiapan terakhir itu harus siap harus sudah clear ya artinya kan apa-apa yang harus dibawa mungkin juga Bapak tanyakan karena kalau sudah ke sana nanti kita tidak bisa mungkin ya mau pulang pergi juga ada ini ada susah kita kalau sudah masuk ke lokasi kan. Baik itu mungkin sekilas ini dulu ya sekilas informasi dari Bapak terkait dengan survei. Kalau yang lain-lainnya Bapak pikir tidak ada jadi persoalan ya mungkin bisa ini apa. Nah tinggal 10 menit lagi tuh ya. Oke silakan 10 menit ke depan ini kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh silakan. Perkenalkan, Pak, saya Anugrah Hidayatullah dari kelompok 220 Iya. dari Bayalangu Timur. Untuk yang rumah kosong tadi itu udah ada isinya atau kosong, Pak? Kalau melihat ya ini kalau WA dari Pak Kadesnya cuman begitu ya. Karena kemarin memang yang dari Bayalangu Timur itu Bapak belum rumahnya kan, khusus Bayalangu Timur kan. Kalau yang 2 memang Bapak bertemu itu. Nah, coba Bapak tanyakan ya, Pak Kades. Iya, Bapak belum sempat Pak Kades. Apakah peralatan sudah siap dari siap kompor dan lain-lain atau bawa sendiri. Ya, sambil Bapak nunggu jawaban dari Pak Kades ya. Oke, yang itu secara ini kalau dari ini kan belum ada gambaran ya dari WA tadi hanya harga sekian
menyiapkan apa eh, listrik dan air tuan rumah yang ini gitu kan. Nah itu eh, nanti Bapak tunggu ya jawabannya ya. Oke, itu ya siapa Anugrah ya, Anugrah. Tapi secara ini ya itu tadi ya. Sebenarnya kalaupun kita ya menyiapkan kalau masing-masing bawa kalau piring ya itu sebenarnya siap tidak siap harus ada satu lah kita piring plastik apa cangkir plastik kalau khusus untuk kita sendiri misalkan, walaupun tidak ada nanti ya. Itu sebenarnya kalau secara ini sih kemarin dia di pemukiman penduduk tuh banyak aja tempat untuk beli apa-apa, tapi kita tidak seperti itu ya. Kalau bisa sih masak gitu kan, rame-rame itu kan enaknya seperti itu kan. Sebenarnya kalau mau ini Pak Kades kemarin Pak Mulu di depan itu katanya ada warung ya, tapi kan kita mau ini gitu kan, kebersamaan itu kan. Nah jadi itu untuk yang Bailangu Timur belum ada ini ya, Nugrah ya. Baru kalau dari WA itu tidak disebutkan peralatannya itu ya. Kalau yang Bailangu itu ada, cuman juga masih kalau kemarin yang Bapak syuting tuh kayak masih ya namanya di daerah kan, tapi cukuplah mungkin untuk ini kan, untuk piring dan itunya cukup, ada kompornya, gasnya. Itu ya Anugrah ya. Ya Bapak juga mau jawab, nanti jawabnya sudah siap, ternyata belum kan? Udah belum, ternyata udah siap, jadi belum ada ya. Karena baru juga nih Pak Kades nih kan. Oke itu, ini udah habis, sudah 2 menit lagi, disambung lagi dah ini, nanya sekali lagi apa? Ini tinggal 7 menit lagi ya. Kalau udah nyambung nunggu 10 menit lagi ya, kan biasanya begitu ya kalau kita ini kan. Oke, sambil berjalan sedapatnya dulu nih, 7 menit lagi. Siapa lagi? Kalau menurut pendapat Anugrah gimana itu? Kalau ngelihat dari soalnya kan kalau masih kosong tidak ada peralatan di dapur atau sapu, pel bisa bawa misalnya kan. Iya. Dari bagi-bagi untuk bawa peralatannya. Ini belum ada Pak Kades, apakah peralatan sudah siap, kompor dan lainnya, atau belum ada jawaban ya? Ya belum ada ini. Ya Bapak juga belum bisa memastikan ya. Ini karena itu ya istilahnya kemarin itu tidak bisa melihat secara langsung kan Bapaknya kan, memang ini. Tapi kalau yang dari teladan itu memang kosongnya ada rumah saja gitu kan, rumah saja. Jadi berarti harus bawa, murni bawa itu ya, kompornya bawa. Otomatis kompornya 2 ya, kalau 2 tempat yang teladan. Cewek cowok kan bisa itu, ada ininya. Pak izin bertanya Pak. Iya boleh silakan. Di teladan itu kan kata Bapak kosannya itu atau rumah sewanya itu benar-benar kosong Pak ya. Untuk peralatan itu belum ada sama sekali. Nah untuk berarti harus bawa sendiri-sendiri Pak itu per kelompok. Untuk gas mungkin kompor. Terus yang berat-berat itu bawa sendiri Pak. Kira-kira gini Pak, kira-kira ada penyewaan nggak Pak di sana? Misalnya nyewa kompor, nyewa gas gitu. Biar kita itu nggak susah bawa gitu Pak. Ya kalau ngelihat dari itunya ya ini masih kosong kemarin itu kan, jadi memang harus bawa sendiri itu ya. Cuman kalau untuk sewaan kemarin juga Bapak belum sempat tanya. Nanti mungkin 3 desa itu Bapak share ya ke nomor kepala desanya juga, kalau istilahnya say hello lah, apa mau tanya perkenalan apa tuh boleh aja sambil nanya-nanya kan. Karena di sini juga sebenarnya ini proses ini ya, proses belajar untuk ini menghadapi sebuah keadaan ya. Nah ini kan namanya kan kuliah, ini kan kuliah kerja nyata, kuliah. Oke, pertama kita menghadapi persoalan ini kan, Bapak saja kita tadi ya, ada yang
tempatnya sudah siap, ada yang tidak. Nah, itu menghadapnya kayak gini, misalnya kompor tidak ada, bagaimana nih? Mungkin komunikasi ya, komunikasi dengan sana kalau memang ada. Kemarin Bapak belum sampai sedalam itu dengan Pak Kades, Pak, misalnya ada sewa kompor enggak? Belum sempat kan. Jadi yang penting Bapak tuh ada rumah enggak gitu dulu kan. Nah, itu sudah ada. Nah, itu apa sudah dulu lah, karena itu yang utamanya kan. Nah, ya walaupun yang lainnya juga penting, terutama kompor dengan gas itu kan. Oh ini, oh maaf Pak, bawa sendiri. Memang kosong, maksud rumahnya kosong tapi bersih. Oh iya, ya ya Pak Kades, siap. Berarti rumahnya masih kosong, sama seperti berarti ya. Sama seperti ini, harus bawa ini yang ini berarti. Iya Pak Kades. Jadi untuk yang Bailangu Timur tadi masih kosong juga, Pak? Iya, sama dengan di, ya Pak Kades, ya, sama dengan di Teladan. Nah, jadi hanya rumahnya saja, tapi dia bilang tadi rumahnya bersih gitu. Terus ini apa, tempatnya di tengah pemukiman warga gitu. Ya, itu berarti yang ada kompornya baru yang di Bailangu ya. Ada satu kalau kemarin Bapak lihat tuh kan. Ya walaupun ini ya kayaknya sudah ada kompor sama gasnya udah siap gitu kan. Itu ya, berarti 2 desa itu bawa sendiri. Kalau ada kompor kecil apa-apa ya, kompor ini apa, mungkin dari tidak harus beli kan, kalau ada nanti dari kelompoknya dibagi saja, yang cowok-cowok mungkin bawa ini. Setiap sekelompok cowoknya ada berapa? Kalau dari kelompok 220 itu ceweknya 5, ceweknya 7, cowoknya 5, Pak. 5 ya, hampir seimbang itu Ya. Kalau ini di 219? Kalau di 219 ada ceweknya 8, cowoknya 3, Pak. Itu ya. Agak ini ya, masih apa, sedikit ininya ya, tidak apa-apa. Berarti kan memang kita banyak ceweknya biasanya. Yang satunya dua ya, 221 ya. 221. Berapa? Tadi ya, kalau dibuka dari aplikasi tadi ada sebenarnya. Berapa orang cowoknya? Kira-kira ada orang 5-an Pak kayaknya. 5 ya, seimbang ya, hampir seimbang ya. Berarti yang 220 yang itu ya. Berapa tadi? 3. Berarti yang 3 itu harus ekstra itu. Tenaga yang laki-lakinya harus apa? Jelas yang berat-berat ya. Tugas yang cowok ya, dak. Oke. Nah, jadi itu ya. Mungkin kesempatan kalau ingin ini silahkan, siapa yang ada yang mau ini lagi apa, ini harusnya pada dibuka ya itunya apa, kameranya tuh. Tapi tidak apa-apa lah, sudah ya, karena sinyal ya. Oke, ada yang ingin ini kan lagi? Izin bertanya Pak, Ya. terkait apa input nilai itu kan. Misalnya kayak dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu prodi saya sendiri, KPI kan. Yeah. Nah, MKKKN itu kan kami kan kalau misalnya mau ambil MK itu sudah terpaket Pak, tinggal masukkan proker sama kode kelas. Nah kemarin itu sudah diambil waktu di semester 5 kemarin Pak. Tapi itu nilainya belum ada kayak gitu. IPK langsung anjlok gitu Pak. Ya, karena gara-gara 4 itu ya. Input 4 SKS ya. Iya. Nah itu gimana Pak? Nanti DVL tinggal menginput saja atau bagaimana Pak? Ya nanti nilai itu nilai yang kelas ya. Kalau dulu kan memang ada kelas itu. Biasanya nilai akan muncul kalau sudah digabung antara yang ini, yang dari lokasinya ya. Nanti kan Bapak kan secara
cara online kan sudah dimasukkan misalnya kan. Nanti mungkin itu secara otomatis nanti bagian LP2M itu memasukkan nilainya nanti kan. Bahkan secara terintegrasi mungkin tergabung dengan SIMAK gitu. Jadi tidak apa-apa muncul sekarang Pak nilainya kecil tidak apa-apa karena itu sementara aja kan. Nanti begitu KKN-nya masuk normal lagi kan. Mudah-mudahan kalau KKN-nya A semua kan malah tambah naik kan gitu kan. Jadi memang muncul dan harus yang KKN itu harus ngambil itu dulu, mata kuliah itu dulu kan. Karena itu sebenarnya syarat apa ya, pembekalan nilai di kelasnya gitu kan. Iya Pak. Jadi karena cuma satu kan nilai KKN kan cuma satu yang kelas dengan lokasi itu digabung, kemungkinan karena sekalian mungkin bagian BAK itu memasukkannya. Tidak apa-apa sekarang misalnya nilainya masih kosong. Dan nanti kalaupun sampai saat terakhir misalnya belum ada nilainya kan kita kan ada sertifikatnya misalnya kan. Ya tinggal waktu buat transkrip kita ini kan. Jadi kalau itu tidak jadi persoalan ya. Tidak apa-apa sementara nilai anjlok sementara kan karena memang belum dimasukkan yang itu ya. Yang biasanya KKN dan skripsi. Skripsi juga itu nanti begitu selesai KKN itu harus cepat daftar. Kalau untuk bimbingan dia harus daftar dulu skripsi. Nilainya nanti dia bisa bimbingan kalau ada sudah daftar mata kuliah. Misalnya satu semester hanya tinggal mata kuliah tidak ada kan, tapi semester itu harus daftar mata kuliah skripsi. Sudah bayaran, daftar mata kuliah skripsi. Nah, kemudian bisa baru melakukan bimbingan. Bahkan bimbingannya kan sekarang pakai online itu. E-bimbingan ya. Jadi nanti bisa e-bimbingannya dibuka kalau dia sudah daftar mata kuliah. Jadi ada dua nanti, malah tambah anjlok lagi kan, ditambah 6 SKS kan. Ditambah KKN aja. Anjlok kan, ditambah 6. Tapi itu kan sementara. Tapi dia tetap harus muncul dulu. Tapi tidak apa-apa. Begitu nilainya keluar kan, dia normal lagi gitu kan. Karena transkrip terakhirnya nanti yang diambil kan transkrip yang terakhirnya. Jadi untuk nilai, Mbak pikir tidak jadi ini ya, tidak jadi persoalan. Yang penting nanti nih KKN-nya usahakan dapatnya nilainya maksimal kan. Nah, Iya, Pak. Sebenarnya itu saja. Jadi harapan Bapak juga di lokasi itu dari awal berangkat sampai balik pulang itu pada sehat semua, dan ikuti saja kata Bapak apa kegiatannya, ada lomba apa, ada kegiatan pemilu, diikuti semua, yang penting dijalani, sehat, pulang, nah sudah aman itu ya. Jadi jangan sampai ada persoalan, karena di lokasi biasanya ya itu tadi kata Bapak ini kan memang belajar ya. Ada saja nanti awalnya banyak itu Bapak temui awalnya begitu datang, Pak, enggak mau saya Pak, tempatnya kayak gini gitu kan, ada yang gitu ya. Tapi begitu sudah pertengahan, hampir mau pulang, dia yang enggak mau pulang malah. Jadi kadang-kadang kita berbalik ya, saking sudah kerasan di sana kan, Pak saya enggak mau pulang Pak. Kenapa enggak mau pulang, kerasan misalnya. Nah itu ini tinggal situasi kita ya. Jadi dijalani saja, dianggap saja ya petualangan akademik ya. Itu kayak di sinetron itu kan ya. KKN itu menyenangkan kan, nah gitu ya. Jadi jangan dijadikan beban. Nanti nilai dengan sendirinya mengikuti ini ya. Mudah-mudahan yang penting dari awal sampai akhir tidak ada persoalan, sehat semua. Biasanya KKN ini maksimal ya. Ya itu ya, untuk nilai enggak apa-apa Nadia ya, Nindya ya. Nanti bisa di normal pada saat KKN-nya masuk nilainya. Ada lagi yang lain? Satu lagi Pak, Ya. bertanya Pak. Kemarin kan ini ada informasi bahwasannya tentang pencoblosan itu Pak, yang mahasiswa dibolehkan pulang selama 5 hari. Terus di tanggal 17 itu harus balik ke posko KKN lagi. Apakah itu benar Pak? Iya, di kampus juga nih kayaknya ada pada pengumuman ya. Mana ya Bapak, pagi tadi ada pengumuman. Yang jelas nanti ada berapa hari dari tanggal berapa itu pas waktu pencoblosan apa ya kalau tidak salah
Bapak juga sudah terdengar, tapi secara ininya apa? Secara administratifnya, karena itu ada ini ya, ada hak ini mungkin ya dari ada apa istilahnya, keadaan yang darurat gitu kan, dan memang hak, terus juga ada dispensasi lah bahasanya. Sepertinya ada ya. Nanti kita kalau ketemu Bapak sharekan di grup itu ya, tentang perubahan. Ada antara tanggal berapa itu? Pas jadwalnya tanggal berapa itu? Anda kan pemilihan itu ya? Iya. 14 Pak. 14 ya. Kalau tidak salah, ada yang sudah dapat dari kampus. Ada. Ini Bapak karena sudah banyak numpuk-numpuk ini tidak kelihatan lagi yang mana yang itu di KKN mungkin ya. Tim KKN kayaknya mungkin ya. Ini. Ada pengumuman itu. Ya, mudah-mudahan ada ininya ya. Ada kesempatan kalau itu mungkin memilih di tempatnya masing-masing kan. Ya. Kayak itu ya untuk yang jadwal itu nanti menyusul. Intinya siap saja mungkin ya. Kalaupun ya itu tadi kata Bapak harus fokus seperti itu. Kalau memang ada perintah untuk pulang, untuk coblos ya digunakan ya. Kalaupun tidak dari kampus, nah ini resikonya juga yang harus siap harus memilih hidup ini kan. Oh saya lagi KKN misalnya kan. Ini juga walaupun sifatnya apa ini ya, yang dianggap ini masa depan juga ya. Tidak akan keluar dari kampus UIN kalau tidak melewati KKN ya. KKN dan skripsi. Kalau Anda KKN-nya tidak kelar, skripsinya tidak kelar, tidak keluar dari kampus ini. Jadi KKN ini juga masa depan ya, masa depan yang kita sudah perjuangkan selama ini sudah berapa tahun itu kan. Dan harus begitu selesai KKN, proposal skripsinya harus cepat masuk. Jadi biar kelar ya. Minimal setengah tahun dari sudah KKN itu sudah bisa ujian gitu ya. Paling lambat setahun dari KKN ini harus sudah selesai semua ya. Udah ngasih kabar ke Bapak, Pak, aku sudah wisuda Pak, gitu ya. Itu ya, ada nanti kalau memang ada suratnya Bapak kirimkan. Iya, belum pagi tadi kayaknya. Kalau kemarin suratnya belum ada, Pak. Itu baru informasi sekilas sekilas informasi aja gitu, Pak. Yang dia kirim di grup gabungan, Pak. Ya, mudah-mudahan ada ini apa? Ada kesempatan untuk ini kan, bisa pulang bagi yang ingin ngambil ininya mungkin kan. Tapi Bapak pikir pasti di ini kan itu. Karena itu apa ya? Mungkin hak warga negara lah gitu ya. Jadi bisa ada dispensasi. Ya itu ya, ini untuk Nindya. Yang penting siap saja informasi, nanti mungkin dari kelompok lain dapat duluan, bisa saling share di grup ya. Ini kalau Bapak sampaikan juga kan secara ininya belum ketemu. Kalau ini dari tanggal 7 ya. Ya, sepertinya kalau dari ininya karena OI dulu 5, 6, 7, kita 7-nya. Tapi ya belum ini juga, Senin itu ininya apa? Kalau Senin ini sudah kelompok yang arah OI itu mungkin sudah siap-siap, mereka sudah duluan kan? Sudah berangkat gitu kan. Tapi di Bapak juga gimana? Start pemberangkatannya di kampus B. Ya, kampus B, biasanya di kampus B. Nanti Bapak ikut juga. Biasanya kalau zaman dulu sih satu mobil itu 2 kelompok. 40 ya. Oh, bisa 3 kelompok itu. Mungkin bisa jadi 1 ya. 36 kan kita kan. Cuman karena barang ya 2 kelompok atau 3 kelompok. Yang jelas nanti ada ininya ya, pembagian kelompoknya juga. Tapi sampai sekarang Bapak juga belum dapat ininya. Ini
memang serba mendadak ya. Jadi harus informasi itu harus cari dari teman, dari mana, dari bapak juga, dari itu ya. Harus jangan sampai ketinggalan. Apalagi waktu mau berangkat ya. Banyak kemarin ada kelompok bapak juga ada. Begitu mau berangkat jam 6 harus sudah berangkat kan? Nah, itu ketinggalan kan? Orang sudah berangkat ketinggalan. Jadi terpaksa kata bapak kejar aja pakai motor ke ini di simpang. Ke waktu itu masih sempat di simpang ini apa arah Siti Khadijah itu kan. Nah, ini masih bisa ketemu kan. Tunggu di sana kata bapak kan, karena memang arahnya ke sini kan, Banyuasin waktu itu kan. Nah, jadi itu tadi ya harus benar-benar melihat situasi, informasi itu jangan sampai ketinggalan kereta ya bahasanya. ketinggalan orang sudah siap, kita masih belum siap. Jadi kalau misalnya 1 jam 7 berarti kan kita jam 6 sudah itu lebih baik duluan gitu kan. Lebih baik santai-santai di sana misalnya kan, daripada kejar-kejaran di jalan. Sudah itu satu lagi yang ingin Bapak sampaikan, kalau apapun ya, misalnya keberangkatan nanti, di atas siap itu ada satu lagi, namanya cek ya. Nah, cek. Jadi kalau misalnya itu Pak Habibie ya, Pak Habibie bilang itu di atas siap itu ada cek. Nah, kalau kita, dia kan tanya, dia kan pesawat ya, buat pesawat Pak Habibie itu. Dia tanya sama anak buahnya, bagaimana pesawatnya udah siap berangkat? Siap Pak. Begitu siap itu cek dulu. Nah, kita sudah siap, suruh ngecek. Nah, jadi begitu ya. Kadang-kadang kita sudah siap, udah berangkat tahu-tahu sudah berangkat. Nah, ketinggalan baju lagi kan, ketinggalan apa gitu. Jadi sudah siap itu dicek lagi. Nah, satu lagi ya. Kalau mau berangkat, udah siap Pak? Udah siap apa? Sudah siap? Siap Pak. Nah, cek lagi. Jadi di atas siap ada ceknya. Jadi kita seperti itu. Apalagi umur-umur kayak Bapak ini kan sudah ini ya, kalau mau berangkat ke kantor, perasaan udah siap semua kan? Karena tidak dicek lagi, ada ketinggalan kan? Ketinggalan ikat pinggang lah, ketinggalan kacamata misalnya kan? Nah itu ya, jadi ada siap di atas, ada cek, nah cek lagi di atas sudah siap gitu. Oke, silakan kalau ada yang ingin tanya lagi. Ini sampai ya, pokoknya kalau habis ya ikut ini kan. Ada apa yang masih kira-kira jadi persoalan ya? Sudah melihat lokasi di ya, sekarang bisa di chat di map itu sudah ngeliat belum? Belum ya? Udah Pak. Udah ya, ada yang kalau daerah sana ya, yang belum itu kan kita kalau di map ini kan sekarang kan ada apa? Google Map ini kan bukan tempat ya, di sebelahnya kan ada yang foto itu. Oh, ini arah jembatan. Mana coba kita lihat map. Itu sudah Kalau di Google Maps Bailangu Timur hutan semua Pak. Padahal kan aslinya itu enggak. Di pinggir jalan lintas. Di gambarnya? Enggak Iya. di gambarnya? Karena fotonya. Klik di sampingnya fotonya. Misalnya kita ke arah Bailangu Timur ya. Klik Bailangu itu map itu kan. Nah, di samping itu ada foto. Klik foto. Nah, jadi kita ikutnya jalan. Jadi jalannya tuh kelihatan. Foto mungkin ya foto terakhirnya apa-apa. Jadi kadang-kadang kan sekarang begitu ya. Kita mau nyari alamat orang itu, jalannya itu kelihatan. Oh, ini jalan Palembang Betung, terus maju. Bukan garis, biasanya cuma garis ya. Ada agak iya di map sepertinya ada seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kalau belok situ ada gambar Indomaret, kayak kelihatan Indomaretnya. Jadi kalau kita mau masuk ke rumah orang, tinggal ditulis saja alamatnya, misalnya siapa tadi, Anugrah tadi, klik Anugrah. Tempat posko KKN Anugrah, KKN 21 apa di Bailangu Timur ya, klik. Nah, nanti terus ditelusuri sampai masuk ke dapurnya kalau enggak, tapi jalan-jalan utamanya biasanya kelihatan ya.
Ya, nanti biasanya kalau sudah, iyalah kalau mau dari ini ya, walaupun ditunjukkan di map masih belum jelas ya. Mungkin nanti mudah-mudahan kalau sudah pada waktunya nanti ya nggak terlalu sulit karena jalannya cuman satu saja arah ke Sekayu aja itu kan. Apalagi yang Belangu itu kan. Terus pinggir jalan besar itu kiri kanan sudah penduduk kan. Mudah-mudahan tidak 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 nyasar lah. Ya. Udah masih jelas jalannya. Jalan cuman jalan laut, jalan darat sudah ada simpangan itu. Dua jalur aja. Oke, silakan kalau ada yang ingin lagi apa mau nanya lagi. Pak, izin bertanya. Rikri. Pak, untuk KKN nanti, apakah kita tetap kuliah, Pak ya? Gitu. Atau kuliahnya ntar diganti pas libur panjang gitu? Ya, ini biasanya dulu itu pas waktu libur itu sudah ke lokasi ya. Nah, kita ini sekarang ada Senin ini kan sudah mulai kuliah. Sementara kita baru berangkat kan. Kalau dulu ada perkuliahan separoh, KKN itu kuliah baru mulai masuk. Begitu biasanya jadwal. Cuman karena ini mungkin kondisi ya, karena kita memang serba banyak kegiatan. Ya, tapi tidak apa-apa. Nanti tinggal komunikasi dengan dosennya saja ya. Kalau masuk tidak bisa dibatalkan kalau sudah terjadwal itu kan. Misalnya mulai Senin sini ya dianggapnya sudah masuk, mahasiswa sudah harus kuliah kan. Tapi mungkin dispensasi nanti apakah diganti perkuliahannya dengan dosen itu ya, satu semester itu, tapi tetap harus itu, atau kan memang mungkin ada keringanan gimana ya, apa misalnya seminggu 2 kali sesudah dari situ, nanti kebijakan dari dosennya. Dan kondisinya memang seperti itu. Ya mudah-mudahan dosennya juga memaklumi kan, karena memang ke lokasi KKN kan, atau bisa online kan, ada yang kuliah mahasiswa sambil KKN sambil kuliah, ada online kan, bisa mungkin kebijakannya bagi yang KKN nanti online misalnya, kalau ada satu kelas KKN semua kan, tidak mungkin juga dosennya ke kampus mahasiswanya di lapangan kan, karena Bapak pernah di beberapa mahasiswa ya kuliah dengan mahasiswa KKN, ada yang kuliah lagi di atas pohon, dia Pak aku di atas pohon Pak sambil nyari sinyal bisa ada yang di masjid, ada yang di itu, tidak apa-apa. Nah, di daerah ini ya, tapi mudah-mudahan dosennya bisa memakluminya itu ya. Tapi tetap ada berapa mata kuliah dapatnya? Kan motornya dibawa Bapak. Bawa Bapak? Tidak. Bapak tidak bawa motor? Biar aku nyampe Bapak, aku dari SMA pengen. Siapa bawa motor tadi? Boh. Alpra lagi di mana itu? Ya Bapak. Ya, kuliah masih tetap ya. Ini apa? Jadwal kuliah tetap kuliah. Jadi nanti tinggal kebijakan dari dosen masing-masing. Tapi tetap komunikasi ya dengan dosennya. Pak, di lokal apalagi satu kelas misalnya. Gimana Pak? Mungkinan online, satu-satu jalan online. Karena kalau tidak seperti itu, orang udah selesai kita baru kuliah kan? Ya. Sepertinya kalau yang KKN mungkin jangan-jangan yang kalau kena mata kuliah Bapak juga Bapak usahakan online itu. Karena kalau mau dibiarkan tidak kuliah 40 hari ya 4 kali 1 bulan, orang sudah libur kita masih kuliah kan? Lebih baik online saja kan? Alternatifnya misalnya ya. Nah, tapi nanti melihat kondisi lah, mudah-mudahan juga dibebaskan kan dari pihak rektoratnya. Alhamdulillah kalau seperti itu kan, berarti selesai kuliah baru melanjutkan ini apa, mungkin yang berapa itunya. Tapi biasanya tetap kuliah ya. Ada lagi? Apa ya, berarti sudah siap ya?
Siap lahir batin berarti udah siap. Siap gak siap? Insya Allah siap, Pak. Gimana menghadapinya, sudah gimana perasaannya itu? Udah apa? Ini apa Gak ya? siap. Hah? Bawa kompor. Udah siap Soalnya bawa kompor itu ya? Dari Palembang ke Bailangu itu 4 jam kalau nggak macet. Ya kalau macet bisa semalam. Enggak, 2 jam ke Sekayu itu 2 jam setengah ya. Nyampe 3 paling lambat 3 jam lah. Bailangu sebelum Sekayu itu. Ya kalau mudah-mudahan kalau lancar ya. Kita enggak tahu ya. Iya memang itu apa kompor tadi ya? Iya. Kenapa? Ini ya, mendak makan susah kita ya. Tidak bisa masak, Pak. Nggak bisa. Kebersamaannya itu. Giliran kompornya di bawah, enggak mau masak itu catat tuh dia tuh. Masak enggak nanti kalau kalau kompornya di bawah tuh. Enggak ya ini apa? Ya nanti nanti yang cowoknya atau yang gimana. Ada yang kalau bisa ada kompor yang satu itu aja kan bisa ya. Ada kan yang 2 yang kecil ya. Kalau misalnya salah satu ada yang punya kompornya cuma, kalau yang 2 kan agak besar ya, panjang itu ya, yang lebar, yang sebelah itu ya, ada kan yang kecil ya. Nah itu pikirkan kelompok siapa nih dia tuh, kelompok Anugerah ya? Iya Pak, kelompok 220, satu kelompok sama Anugerah. Anugerah itu lah suruh cari gimana tuh. Yang di Bailangu Tanggung jawab Timur, yang cowok itu. ya nanti Anugerah yang cowok Pak katanya, dia siap. Anugerah daerah mana? Tempat Dari OI, Pak. Oh iya, padahal ada yang ke Asal- OI ya, ada yang ke OI kan? Iya, Pak. Nah kita tidak bisa milih itu. Kemarin juga Bapak tuh ada yang Pak Mul minta ganti Pak katanya di tempat Bapak saja. Lah nggak bisa ditukar, yang di sininya mau apa nggak ditukar kan? Jadi nerima saja ya, tidak apa-apa. Kan cari pengalaman ini juga kan daerah lain kan. Kita 5 menit lagi ya. Kalau mati berarti ini sudah habis ya. Silakan kalau ada yang ingin ini apa. Ya pokoknya dibikin santai aja ya, dinikmati kalau menurut Bapak seperti itu. Yang penting nanti itu saja apa? Oh ya, satu lagi mungkin ini ya, ada 5 menit itu. Nanti kan ada tugas kelompok, ada tugas pribadi. Nah, jadi begini. Misalnya kita ada proker, ada program kerja kan? Ada misalnya ada yang ke Posyandu. Itulah jadi laporan pribadinya nanti. Jadi kegiatan KKN di Posyandu di mana gitu ya. Satunya di sekolah, satunya di misalnya PKK. Nah nanti digabungkan aja kelompoknya jadi satu. Nah jadi beda-beda kan. Jadi jangan saling ini aku mau ngambil judul yang di situ. Jadi dari awal nanti ketua kelompok sudah menyiapkan judul-judul makalahnya, untuk judul-judul untuk laporannya. Gitu aja kalau di Bapak seperti itu saja. Nanti tinggal formatnya saja, membuatnya seperti apa. Tapi tema objek yang mau ditelitinya, yang mau ditulisnya apa, misalnya kan? Oh ini misalnya layanan pos kesehatan puskesmas ya di Bailangu misalnya. Itu aja laporannya. Mulai dari bagaimana layanannya, bagaimana pegawainya di sana, siapa masyarakatnya dalam 1 bulan itu dapat 1 kan? Dah. Jadi kan laporan pribadi nanti digabungkan di kelompok. Berarti di kelompok kan sudah dapat, tinggal nyambung aja di 1. Jadi kita tidak susah. Dan begitu selesai mau pulang seperti ini Bapak ini harus ini ya, nanti Bapak tanya, sudah ditandatangan belum sama Pak Kadesnya? Kalau laporannya belum selesai, print saja dulu yang depannya. Minta tanda tangannya ya. Nah, jadi tanda tangan di sini, nanti laporannya buat di sini kan, nanti tinggal dikirim aja misalnya ke filenya nanti ke Pak Kadesnya kalau memang dia perlu laporannya kan, tapi dapatkan lembar persetujuannya itu. Syukur-syukur sudah selesai semua, itu lebih bagus. Jadi andai pun nanti, Pak aku belum selesai Pak, minta cover depannya itu, Pak Kades nanti saya laporin seperti ini, tapi belum selesai sedikit lagi, mohon di ini saja gitu, cetak aja dulu berapa itu kan. Nah jadi pulang sudah selesai, pulang kampus, tidak ada lagi
persoalan masalah laporan ya. Karena nanti ada, kalau laporannya belum keluar, enggak selesai juga kan. Bapak mau masukkan nilainya gimana? Kan? Masa mau KKN lagi kan? Ya, jadi itu ya, itu jadi perhatian betul nanti laporan itu seperti itu aja ininya, buat ininya ya. Nanti temanya dibagi 12 itu apa saja. Cukup kan banyak kegiatan kan? Kalau susah banyak kegiatan sudah cukup. Nah, kegiatan volleyball di itu kan bisa jadi laporan kan? Nah, tiap hari ajak main voli di sana kan buat laporan selesai kan? Tapi yang lainnya harus nanti dirangkum jadi satu di kelompok. Nah, jadi gitu. Jadi happy lah ya. Pokoknya mana yang ini aku senang di sini dijadikan sambil itu pulangnya dicatat jadi pulang itu sudah selesai semua. Itu ya. Nah, berpikir secara umum mudah-mudahan udah inilah ya, udah siap lah, tinggal itu apa. Kadang-kadang kita sudah membayangkan yang susah-susah. Mudah-mudahan begitu pelaksananya enggak sesulit ini ya. Malah nanti mungkin dengan masyarakat di sana, satu lagi nih Bapak pesan juga, kemanapun ya kalau bisa bawa alma maternya, entah topi, entah apa. Kalau cewek jangan sekali-kali pergi sendirian ya, harus ada yang ikut kan. Apalagi misalnya minimal 2 orang lah gitu ya. Udah itu kalau bisa dengan Karang Taruna sananya ya inilah ya, mereka yang tahu kan orang-orang di sana, berbaur kemudian ya minta tolong ininya atau gimana ya. Itu juga proses belajar ya bermasyarakat. Tapi pesan Bapak ya itu tadi, jangan sampai ada hal yang ini kan apa yang tidak diinginkan lah ya. Itu ya. Kalau yang lain-lainnya ya biasa lah ya, anak muda misalnya ada orang senang ya apa ya, yang penting dihargai saja gitu kan. Ya, nanti jangan-jangan ada yang jodoh dengan anak Pak Kades kan, nggak tahu gitu. Nggak apa-apa itu dalam perjalanannya ya, cinloknya kan nggak tahu. Tapi tetap tujuan utamanya harus selesai kuliahnya dan tidak ada persoalan ya, itu saja. Jadi Bapak anggap dinikmati, happy dan selesainya dengan senang, tidak ada yang, dan mudah-mudahan tidak ada yang sehat semua lah ya, tidak ada yang sakit lah ya, semua itu yang Bapak, kadang Bapak sedih kalau Pak ini sakit, waduh itu yang Bapak ini kan. Jadi dijaga waktunya tidur ya, waktunya apa dalam begadang ya mungkin bisa ada ininya ya, ada juga dicari, bahkan kalau dalam ini tuh dibagi 3 ya, 24 jam itu 8 jam untuk kegiatan ya, 8 jam untuk apa ibadah ya, 8 jam untuk istirahat. Nah istirahat itu tidur, nah apanya, jadi kan 24 itu kan. Nah, jadi kalau misalnya kegiatan KKN kan dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, jam 3 udah full kegiatan kan. Nah 8 jam lagi kegiatan ibadah tuh di masjid di mana ya, 8 jam laginya tidur, istilah istirahat kan, ada refreshing mana mancing apa kan. Nah itu nggak kata Pakmu 8 jam nih. Ya jadi itu aja dijalani semua akhirnya kan, kegiatannya selesai, peribadahannya selesai, badannya sehat ya, olahraga tidur, dan itu 8 jam itu. Pagi-pagi ajak olahraga apa-apa kan. Nah itu juga begitu saja ya, selesai laporannya selesai sudah. Oke silakan, mungkin ada 1 menit lagi tuh, 1 orang lagi siapa? Izin bertanya Pak. Ya silakan. Untuk keberangkatannya hari Rabu itu jam berapa Pak kumpulnya? Biasanya jam 7 harus sudah di sana ya. Harus sudah berangkat jam 7 tuh. Berarti kan subuh-subuh sudah berangkat. Termasuk Bapak, mudah-mudahan Bapak juga ikut bis itu. Jadi ya kalau memang mobilnya dipecah 2, nanti salah satu mobil yang Bapak ikut kan. Jadi nanti nganterkan di mana, nurunkannya di lokasi, terus Bapak kawal sampai yang paling ujung, di Teladan, paling ujung kan. Berarti Bailangu Timur dulu, baru Bailangu, baru Teladan. Tapi kayaknya akses mobilnya mudah-mudahan tidak ini kan, karena di pinggir jalan semua, pinggir jalan besar ya.
Iya Pak, jalan lintas semua itu Pak. Ya. Ya. Baik. Jadi itu, ini tiga gimana? kelompok tiga kelompok satu DPL ya Pak. Iya betul. Oh. Jadi nanti kan kemarin Bapak 3 orang itu 9 desa itu. Kan Bapak berangkat, kan 3 orang DPL itu 9 desa. Ada Kelumpatan, Lompatan 1, Lompatan 2, apa tuh? Sukarame kemarin itu kan. Ada Agung apa ya? Bandar Agung apa gitu kan. Itu kawan yang tiga orang itu. Nah, itu ya. Jadi itu mungkin ya untuk hari ini Bapak pikir itu saja sementara. Yang penting kita sudah saling sapa ya, Bapak sebagai pembimbingnya, komunikasi di grup,